Hidangan buffet atau yang kita kenal dengan jamuan makan di mana semua menu disajikan dalam tata hidang porsi besar dalam pinggan besar untuk semua tamu. Di Indonesia, buffet ini dikenal dengan prasmanan. Etiket prasmanan mencakupi menghormati orang lain atau tamu lain, menjaga kebersihan, dalam mengambil makanan tidak sampai tercecer, hanya mengambil yang dapat kamu makan dan secukup yang kamu bisa makan. Menggunakan alat pengambil makan yang benar, tidak menyentuh makanan dengan tangan. Makan sesuai pace-mu, artinya tidak perlu terburu-buru, bisa santai dan menikmati setiap hidangan. Halo teman-teman, salam sehat selalu. Jumpa lagi di Etiku untuk persona yang beretiket dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maxi Media Channel. Di sini kita akan berbincang tentang etiket dan mannerism kini, soft skills yang erat dalam kehidupan sehari-hari, memberi panduan dalam berinteraksi sosial, and bring out the greatest self in you. Kali ini kita akan berbincang mengenai buffet etiquette. Hidangan buffet atau buffet kalau kita melafalkan dalam bahasa Inggris, atau yang kita kenal dengan jamuan makan di mana semua menu, jenis hidangan dari appetizer, makanan pembuka, makanan utama hingga dessert disajikan dalam tata hidang porsi besar dalam pinggan besar untuk semua tamu, di mana kita sebagai tamu dapat bebas mengambil sendiri, artinya tidak disuguhkan oleh pramusaji atau waiter satu persatu. Di Indonesia, buffet ini dikenal dengan prasmanan. Kata buffet sendiri asal-usulnya dari Prancis, yang berarti lemari untuk perabotan atau kabinet, yang terdiri dari beberapa rak yang biasanya untuk memajang piring, cangkir, gelas cantik, atau juga tempat menyimpan makanan yang lantas kita adopsi sebagai lemari buffet atau buffet. Dalam konsep kuliner, buffet atau sajian prasmanan ini, makanan disajikan di berbagai meja panjang atau counter. Sejarahnya, buffet menjadi populer di Prancis sejak abad 19, terutama sejak munculnya perjalanan panjang dengan kereta api dengan gerbong khusus untuk makanan atau restorasi. Walaupun sebenarnya konsep makan prasmanan di Prancis ini sudah ada lebih awal, malah sejak abad 16, di mana hidangan disajikan di atas meja panjang dan tamu diundang untuk mengambil hidangannya sesuai dengan selera mereka. Raja Louis XIV, Raja Louis ke-14, raja yang dikenal berselera makan tinggi, dianggap sebagai penemu penyajian ala prasmanan ini secara tidak sengaja. Dengan seringnya beliau mengadakan pertemuan di apartemen pribadinya, di mana makanan disajikan dalam bentuk prasmanan dan bukannya dihidangkan satu persatu. Oke, cukup dengan sejarah ya. Beralih ke konsep prasmanan di zaman modern ini. Hidangan ala buffet atau prasmanan ini adalah bagian dari budaya bersantap yang ada di mana-mana. Menawarkan berbagai macam masakan untuk memenuhi selera orang yang beragam. Dengan penyajian di atas meja atau station, berbentuk meja khusus baik dengan pemanas, pemanggang, pendingin untuk dessert, untuk menyajikan makanan sesuai dengan jenisnya atau menunya, di mana tamu bebas mengambil makanannya. Kita bisa menemui hidangan ala buffet atau prasmanan ini mulai dari acara rumahan, kawinan,
rapat kantor dengan makan, acara korporat, hingga restoran dengan konsep ICE atau all you can eat. Baik yang restoran cepat saji, karena telah tersaji tanpa kita harus menunggu dimasakkan, maupun di hotel mulai dari menu sarapan pagi, siang maupun malam. Breakfast, lunch, dinner, bahkan untuk brunch. Variasinya mulai dari buffet yang standar hingga yang mewah. Nah, disinilah dibutuhkan untuk mengerti etiketnya. Buffet etiket atau etiket makan prasmanan. Dengan makanan yang sebegitu banyak pilihannya dan dengan konsep bisa makan apa saja sepuasnya, all you can eat itu tadi, maka etiket prasmanan mencakupi menghormati orang lain atau tamu lain yang juga mengantri untuk mengambil buffetnya, menjaga kebersihan, dalam mengambil makanan tidak sampai tercecer, hanya mengambil yang dapat kamu makan dan secukup yang kamu bisa makan, meminimalkan sisa makanan, menggunakan alat pengambil makan yang benar yang telah disediakan, tidak menyentuh makanan dengan tangan, tidak membungkus sisa makanan. It's a big no ya. Makanan prasmanan di restoran tidak bisa di take away. Makan sesuai pace-mu, artinya tidak perlu terburu-buru, bisa santai dan menikmati setiap hidangan. So, secara lengkapnya buffet etiket ini sebagai berikut. 1. Ketahui apa saja yang terhidang. Cek dahulu, melihat situasi dan lokasi setiap jenis makanan. Berkeliling dululah, karena di sebuah hotel yang besar biasanya tersebar letak setiap menu makanannya dan pilihannya pun beragam. Bisa satu station appetizer, makanan pembuka, ada satu station lagi untuk salad, kemudian juga ada satu station yang sup-supnya pun tersendiri. Ada appetizer yang ala Jepang juga. Jadi jalan dan pelajari. Jadi kamu tidak buang waktu saat mengantre. Kedua, pilihan hidangan termasuk makanan dari mana saja. Biasanya ada buffet khusus Indonesia dan internasional. Misalnya ada sajian bagian makanan Eropa yang umum, misalnya dari Prancis dan Italia, kemudian dari Jepang, dari India, Mediterranean atau Timur Tengah. Ketiga, pelajari juga alurnya. Apakah 2 jalur berlawanan atau 1 jalur saja? Bila 2 jalur, pertama bisa kita ketahui dari perhatikan orang yang mengantri. Kedua, perhatikan juga biasanya piring-piring dan alat makan lain seperti sendok garpu ada di masing-masing ujung meja. Jadi kamu bisa ambil dari sisi sini atau dari sisi yang sana atau sisi hadapan kamu. Dan biasanya jenis makanannya di kedua sisi ini sama. Jadi kamu tidak perlu menyeberangkan tanganmu untuk mengambil makanan dari sisi seberang. Juga kamu tidak perlu mengitari meja ini. Keempat, sama dengan di antrean apapun. Seperti menunggu MRT, check-in dan boarding pesawat saat traveling. Mannersnya adalah hormati antrian dan pengantri. Perhatikan sekelilingmu. Hindari menghalangi antrian, terutama di bagian makanan favorit. Tertiblah menunggu giliranmu dalam antrean di dalam satu jenis menu. Kecuali kamu ingin skip salad misalnya dan ingin langsung mengantri ke sup. Karena biasanya jenis sup pun ada lebih dari satu. Bergeraklah secara efisien sehingga orang dalam antrean juga dapat mengakses makanan di stasiun yang sama. Tidak berdiri lama di satu jenis makanan karena bingung mau ambil yang apa ya atau mau ambil enggak ya. Apalagi mengobrol dengan orang lain di depan makanan yang sama. Ini bikin macet. Memberi ruang gerak,
menjaga jarak tidak terlalu dekat dengan orang yang sebelum atau sesudah kamu. Sehingga leluasa untuk mengambil makanan, tidak menyikut saat menciduk sup atau membawa piringnya. Jadi setelah berkeliling, make up your mind. Buatlah keputusan atau tahu mau makan apa dan yang mana terlebih dahulu. Kita tetap bisa kembali lagi kok. Kalau tiba-tiba ingin sesuatu di situ juga nanti. Kelima, perhatikan dan jaga kehigienitasannya. Jangan pernah mengambil makanan dengan tangan ya. Selalu gunakan alat pengambil makanan atau utensil yang khusus untuk makanan. Sendok, garpu, penjepit spaghetti atau mie, centong yang disediakan yang biasanya ukurannya besar, lebih besar dari sendok makan kita. Dan kembalikan alatnya tersebut ke tatakan utensil yang telah disediakan. Jangan ditinggalkan di dalam pinggan lauknya ya. Kecuali memang tidak disediakan tatakan utensil, jadi kembalikan ke tempatnya semula. Jangan juga menggunakan alat makanan yang sama untuk lauk yang lain. Ini salah dan kamu akan merusak rasa masakan lain tersebut. Karena bekas bumbu makanan yang bercampur walaupun sedikit. Misal sendok rendang kamu pakai gunakan untuk mengambil opor. Ini selain mencampur tekstur rasa pasti juga akan ketahuan karena kuah rendang yang kecoklatan terlihat di kuah opor yang putih karena santan. Keenam, pesan makanan di bagian live cooking. Artinya makanan yang dimasak di tempat atau diracik di tempat. Seperti mie kangkung, martabak, Caesar salad. Di buffet sarapan ada omelet atau telur orak-arik atau telur ceplok dengan tingkat kematangan tertentu dan masih banyak lagi. Ini kamu bisa memesan untuk dimasakkan baru kembali lagi. Kamu bisa ambil makanan yang lain dulu, letakkan ke mejamu dan baru ambil pesananmu. Biasanya kita juga diberitahu misalnya 5 menit ya Bu, Pak. Atau bisa agak lama bila saat breakfast di hotel karena yang pesan banyak. Ketujuh, ambil makanan secukupnya. Jangan karena konsepnya all you can eat dan kamu bisa makan sepuasnya, terus kamu tumpuk menggunung di atas piringmu. Ini tidak sopan, tidak estetik, dan juga tidak elegan. Seperti mumpung-mumpung. Toh harganya sama ini, makan banyak atau sedikit, atau juga dengan alasan mengambil untuk saudara atau teman kamu yang semeja, atau juga malas untuk bolak-balik. Juga selain lauk yang menggunung, tidak mencampur mangkuk sup di dalam piringmu. Kecuali buffet di restoran swalayan atau di kantin kantor. Yang biasanya kita ambilnya dalam sebuah nampan. Ambil makanan sesuai kemampuan dan selera. Jangan lapar mata. Bagaimana kalau saat dimakan tiba-tiba bukan seleramu, sehingga kamu terpaksa tinggalkan? Jangan menyisakan makanan yang kamu tidak suka ini di piringmu. Berarti kamu telah menambah sampah kuliner. Ingat, mereka yang tidak seberuntung kamu bisa makan sepuasnya seperti ini. Saranku, kamu bisa ambil yang kamu ingin coba, misalnya makanan Maroko yang kamu belum pernah mencobanya sebelumnya. Maka lakukan seperti food tasting. Ambil sesendok porsi kecil beberapa jenis makanan yang kamu mau rasakan. Taruhlah atau letakkan dalam piringmu dan coba di mejamu. Kamu suka rasanya? Baru kamu ambil makanan tersebut. Dengan demikian, kamu tidak membuang makanan. Kedelapan, ini sama juga dengan si picky eater, si pilih-pilih yang hanya mengambil yang suka dari satu jenis lauk. Contoh misalnya Greek salad atau salad dari Yunani
yang ada keju spesialnya, goat cheese. Mungkin goat cheese ini yang memang kamu suka, terus kamu pilihin dan kamu hanya mengambil cheese-nya saja. Atau asinan yang kamu ambil kerupuk kuningnya saja. Ini sangat tidak pantas. Ekstrimnya, tindakan ini seperti merampas hak orang banyak dalam makanan ini. Ingat, makanan ini dibuat dengan ingredient lengkap sesuai dengan resepnya, yang layak dirasakan oleh orang lain yang juga akan mengambil makanan tersebut. Jangan nanti pas orang sesudah kamu mau ambil, tinggal sayurnya aja. Begitu juga saat kamu ambil dessert misalnya. Es campur, kamu tidak mengambil tape ketan hitamnya saja kan? Ini sama juga saat kamu ambil di stasiun keju. Karena di sana ada berbagai macam jenis keju. Nah, salah satunya keju brie. Ini keju favorit nih. Salah satu jenis keju Prancis yang paling enak. Ini kamu tidak mengambilnya, tidak dipotong di tengah ya, tapi di sisi memanjangnya. Jadi yang lain yang sesudah kamu juga akan mengambil dapat menikmati rasa enaknya keju brie sepenuhnya, termasuk putih-putih yang ada di atasnya. Kesembilan, gunakan alat makanmu atau cutleries hanya untuk kamu makan di meja, bukan untuk mengambil makanan di buffet. Karena seperti yang sudah saya mention di atas tadi, alat-alat pengambil makanan telah disediakan dan ukurannya lebih besar dari sendok garpu biasa. Kecuali bagian roti-rotian, biasanya tidak ada tong atau alat penjepit roti. Ini kamu boleh ambil pakai tangan dan langsung kamu letakkan di piringmu. Namun yang sudah kamu pegang jangan dikembalikan lagi ya. Misalnya kamu ingin ganti roti yang lain. Lebih baik kamu ambil dua-duanya bila sudah terlanjur terpegang tanganmu. Ini tidak higienis bagi yang lain yang akan mengambil juga nantinya. Demikian juga bila kamu ingin ambil pastry atau roti jenis lain seperti croissant, cinnamon roll, donuts dan lainnya, atau bahkan jajanan pasar bila ada. Apapun yang biasanya ukurannya untuk pribadi atau bite size atau ukuran satu suapan yang kamu bisa ambil dengan tangan, langsung letakkan di piringmu. Kesepuluh, tidak memegang gelas dan piring bersamaan. Pisahkan antara makanan dan minuman. Saat mengambil makanan, ya makanan saja di buffet. Letakkan dulu di mejamu, baru kamu mengambil minum. Selain terlihat sibuk sendiri, sering kecelakaan terjadi hanya karena seorang membawa piring dan gelas sekaligus bersamaan. Kecelakaan ini seperti tumpah atau tidak sengaja piringnya terpreset. Ke-11, jaga kebersihan dan kerapian piringmu. Gunakan atau ganti piring atau mangkukmu dengan yang baru untuk setiap jenis menu yang kamu ambil. Juga jaga kerapian dengan meminta waiter untuk mengangkat yang sudah selesai, atau bila di restoran swalayan atau di kondangan, di kawinan, kamu bisa membawa piring dan peralatan makan yang sudah digunakan ke meja tempat piring kotor. Atur isi piringmu. Ini seperti mengatur tata letak makanan yang kamu ambil di atas piringmu. Pengaturan ini merupakan saran estetika hidangan dalam piring sendiri yang akan membuat orang yang melihat ke piringmu juga akan berdecak kagum. Kamu misalnya mau ambil nasi, daging atau ikan dengan sayur, atau daging dengan berbagai sayur saja. Tatalah, buatlah per bagian, per section, seperti bento atau nasi kotak yang rapi, tapi ini di piringmu. Jadi tidak semua ditumpukin dan dicampur begitu.
Kita sendiri melihat ke piring kita dengan tatanan yang cantik akan berselera dan akan membangkitkan semangat untuk menikmatinya. Kemudian perhatikan dining mannersmu. Tidak makan atau menggigit makanan dari piring buffetmu sambil berdiri saat masih dalam antrian ataupun makan sambil jalan ke meja. Apakah itu mencicipi atau memang aku udah pengen banget nih, gak sabar sampai di meja. Sikap ini sangat kurang sopan dan tidak berkelas. Membuat orang melihatnya seperti, sebegitu laparnya kah kamu atau karena malas balik lagi untuk menambah karena suka. 14. Tidak mengembalikan makanan yang sudah diambil. Meskipun itu belum kamu makan atau belum kamu sentuh. Karena kamu berubah pikiran atau karena melihat yang lain, jadi kamu ingin ambil juga. Atau sebaliknya, membawa pulang yang tidak jadi dimakan. Ke-15, saat dalam area buffet, tidak sambil menelpon atau berbicara memanggil orang lain dengan kencang. Sering ini terlihat seseorang memberitahu teman atau saudaranya, di sini loh lobsternya. Memberitahu dengan suara kencang karena meja tempat duduknya cukup jauh. Terakhir, tentunya perhatikan keseluruhan buffet etiket dan table mannersmu. Etika bersantap prasmanan meliputi tata krama secara umum yang utamanya menghargai tamu lain dan menunggu giliran dalam antrean, menggunakan peralatan makan dengan benar, dan tidak menyentuh makanan dengan tangan selama dalam area buffet. Dan bicara table manners atau tata krama di meja makan atau dining etiquette, ini soft skills yang sangat esensial. Bayangkan kamu diundang acara perjamuan bisnis di hotel bintang 6 diamond atau bintang 5 dengan para petinggi, eksekutif penting korporasi, bahkan hingga calon pasangan hidup dan keluarganya dan mertua kamu. Seringkali dilaksanakan melalui jamuan makan, termasuk prasmanan yang mewah ini. Nah, mengetahui dan memahami table manners menjadi maha penting untuk membuat kesan terbaik mengenai dirimu, personamu, pribadimu, dan keanggunanmu. Table manners mencakup beretika dan bersikap sopan saat makan dan minum, termasuk penggunaan serbet dan peralatan makan yang benar, menjaga sikap hormat selama di meja makan, postur dan gestur saat makan, mengunyah dengan mulut tertutup dan tidak berkecap, tidak berbicara saat mulut penuh. Kita akan bahas di lain kesempatan untuk table manners secara keseluruhan ya. Tips dari saya bila berencana akan makan ala prasmanan dimanapun itu, beri ruang di perutmu beberapa jam sebelumnya. Jangan makan dulu agar tidak kekenyangan sebelum menghadiri acara dengan hidangan buffet atau prasmanan ini. Mulailah dengan memilih makanan yang ringan dulu, baru bertahap ke makanan yang lebih berisi. Makan boleh makan sepuasnya, bukan berarti kalap ya. Di sajian hidangan prasmanan, makanlah secara berurutan. Dari makanan pembuka, makanan utama, pilihan keju, makanan penutup atau dessert, hingga kopi atau teh sebagai penutup. Biasanya ini kopi teh yang standar ya, karena cappuccino, Thai tea, macchiato, dan lainnya ini biasanya tidak termasuk dalam paket buffet. Cek dulu ke pramusaji atau ke manajer restoran saat kamu booking. Demikian juga di acara buffet rumahan, pesta korporat, dan pernikahan, ada yang termasuk dan ada yang tidak. Kamu bisa kembali lagi beberapa kali pun kamu mau. Mau mengulang lagi dari sup kah? Mau ambil dessertnya beberapa kali? Boleh, asalkan bertanggung jawab untuk menghabiskan makanan yang diambil. Kontrol porsi kamu.
Ambil secara porsi kecil dahulu. Apalagi kalau mau mencoba semua hidangan. Kalau masih merasa lapar dan perut masih muat, bisa kembali menikmati hidangan yang lain yang berbeda. Untuk menghindari makanan yang tampaknya mengundang selera, namun kamu belum pernah makan sebelumnya, saran saya, kamu ambil masing-masing dengan 1 sendok kecil. Cicipin dulu di mejamu, cocok dengan seleramu, baru ambil dalam porsi yang besar, yang proporsional yang kamu inginkan. Jangan sia-siakan makanan. Ambil hanya makanan yang bisa kamu makan secara wajar untuk menghindari pemborosan makanan. Dan jangan sekali-sekali mengembalikan makanan yang sudah kamu ambil. Dengan etika makan prasmanan di sini, yang tidak hanya tentang tata krama makan buffet, namun juga tentang menikmati dan pengalaman bersantap prasmanan yang menyenangkan. Semoga kamu lebih percaya diri meski baru pertama kali makan ala hidangan buffet. Terima kasih telah mengikuti hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat. Ingin tetap terupdate? Ikuti terus video selanjutnya. Sampai jumpa di EtiQ berikutnya hanya di Maxi Media Channel. Thank you for watching.